Dewan Direksi Warner menegaskan tawaran Paramount senilai 77,9 US dollar tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Tawaran tersebut dinilai syarat pembiayaan utang dan beresiko tinggi jika transaksi gagal diselesaikan. Pemirsa, Warner Bros. Discovery kembali menolak tawaran pengambil alihan dari Paramount dan meminta pemegang saham tetap mendukung kesepakatan dengan Netflix. Ya, manajemen menilai tawaran Netflix menawarkan kepastian dan nilai yang lebih baik. Warner Bros. Discovery kembali menolak tawaran pengambil alihan dari Paramount dan meminta pemegang saham tetap mendukung kesepakatan dengan Netflix. Dewan Direksi Warner menegaskan tawaran Paramount senilai 77,9 US dollar tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Tawaran tersebut dinilai syarat pembiayaan utang dan beresiko tinggi jika transaksi gagal diselesaikan. Warner juga menilai minimnya perlindungan bagi pemegang saham dalam skema yang ditawarkan oleh Paramount. Sebaliknya, kesepakatan dengan Netflix senilai 72 miliar US dollar dinilai memberikan nilai yang lebih unggul dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Akuisisi Netflix hanya mencakup bisnis studio dan streaming Warner termasuk HBO Max. Sementara unit berita dan jaringan kabel akan dipisahkan menjadi perusahaan tersendiri. Adapun Warner menyoroti potensi pengawasan anti monopoli yang ketat jika bergabung dengan Paramount. Proses penggabungan diperkirakan memakan waktu panjang dan beresiko diblokir regulator Amerika Serikat maupun internasional. Faktor politik di bawah Presiden Donald Trump juga dinilai berpotensi mempengaruhi proses transaksi. Berbagai sumber IDX Channel. Spotify memperluas program monetisasi bagi kreator konten sekaligus meluncurkan alat baru untuk podcaster video. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat persaingan dengan YouTube dan Netflix di pasar konten digital. Spotify memperluas program monetisasi bagi kreator konten sekaligus meluncurkan alat baru untuk podcaster video, di mana Spotify menyebut telah menginvestasikan lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat ke industri podcast selama 5 tahun terakhir. Kini ambang batas kreator untuk bergabung dalam program monetisasi diturunkan agar lebih inklusif. Kreator cukup memiliki 1.000 audiens aktif, 2.000 jam konsumsi dalam 30 hari, serta 3 episode yang diterbitkan. Menurut Spotify, konsumsi podcast video bulanan hampir berlipat ganda sejak program monetisasi diluncurkan. Rata-rata pengguna juga menonton podcast video 2 kali lebih sering dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan ini mendorong Spotify agresif merebut kreator video dari platform pesaing. Adapun Spotify akan meluncurkan alat manajemen sponsor baru pada April 2026. Kreator juga dapat memonetisasi podcast video langsung dari platform pihak ketiga seperti Acast dan Libsyn. Selain itu, Spotify memperkenalkan Sycamore Studios untuk membantu kreator menekan biaya produksi. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa elektronik Korea Selatan Samsung Electronics mencatat kenaikan pendapatan 23% menjadi 93 triliun won di sepanjang kuartal 4 2025. Dari kenaikan tersebut, laba operasional Samsung melonjak signifikan hingga 208% menjadi 20 triliun won. Perusahaan elektronik asal Korea Selatan Samsung Electronics membukukan laba operasional sementara sebesar 20 triliun won atau setara sekitar 13,8 miliar dolar Amerika di sepanjang kuartal 4 2025. Capaian tersebut meningkat 208% dibanding periode yang sama di tahun 2024. Perolehan laba operasional Samsung di kuartal 4 2025 itu juga melampaui rata-rata estimasi analis yang sebesar 17,8 triliun won. Kenaikan laba itu juga ditopang oleh peningkatan pendapatan Samsung sebesar 23% menjadi 93 triliun won. Namun demikian, manajemen Samsung menyatakan laporan keuangan yang komprehensif akan terbit pada akhir bulan ini, termasuk laba bersih dan kinerja dari masing-masing divisi. Kenaikan pendapatan Samsung di 2025 sejalan dengan lonjakan permintaan global terhadap server berbasis kecerdasan buatan. Kenaikan permintaan itu berhasil menaikkan harga chip memori secara signifikan. Di sisi lain, kekurangan chip global diprediksi mendorong kinerja produsen chip, di mana pada Desember lalu, Micron Technology memperkirakan laba bersih kuartal kedua tahun fiskal berjalan hampir 2 kali lipat dari perkiraan Wall Street. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, pemerintah China memperketat pengawasan sektor perdagangan digital dengan menerbitkan aturan baru untuk e-commerce berbasis siaran langsung. Kebijakan ini bertujuan menjaga ketertiban pasar dan memperkuat perlindungan konsumen. Regulator pasar dan otoritas dunia maya China merilis 2 dokumen kebijakan terpisah yang mengatur perdagangan live streaming. Operator siaran langsung dan tenaga pemasaran dilarang melakukan iklan palsu, pencemaran nama baik komersial, serta penjualan produk dan jasa ilegal. Pemerintah juga menetapkan kewajiban perilaku yang lebih tegas bagi pelaku e-commerce. Aturan terpisah untuk platform perdagangan online menekankan larangan praktik bisnis yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Platform tidak boleh mengenakan biaya atau pembatasan yang tidak wajar, melakukan diskriminasi harga berbasis data, membatasi hak konsumen, maupun mengubah ketentuan keanggotaan secara sepihak. Adapun untuk memastikan implementasi berjalan efektif, otoritas pasar dan dunia maya akan memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui mekanisme berbagai informasi. Platform digital didorong melakukan penilaian mandiri serta merilis laporan kepatuhan secara berkala. Langkah ini menegaskan komitmen China menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih tertib dan kompetitif. Berbagai sumber, IDX Channel. Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mengumumkan perolehan pendanaan seri E senilai 20 miliar US dollar. Dana ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur dan pengembangan chatbot Grok. Perusahaan kecerdasan buatan milik Elon Musk, xAI, mengumumkan perolehan pendanaan seri E senilai 20 miliar US dollar. xAI menyebut pendanaan dipimpin sejumlah investor besar termasuk Valor Equity Partner, Fidelity, Qatar Investment Authority, serta Nvidia dan Cisco sebagai investor strategis. Perusahaan tidak merinci apakah pendanaan tersebut berbentuk ekuitas atau utang. xAI saat ini terintegrasi dengan platform X dan mengembangkan chatbot Grok sebagai produk utama. Melansir dari TechCrunch, xAI memiliki sekitar 600 juta pengguna aktif bulanan dari platform X dan Grok. Dana segar ini akan digunakan untuk memperluas kapasitas pusat data serta meningkatkan kemampuan model AI Grok. Langkah ini menegaskan ambisi xAI memperkuat posisinya di tengah persaingan ketat industri AI global. Di tengah ekspansi, xAI menghadapi sorotan terkait risiko keamanan konten. Dalam beberapa hari terakhir, Grok dilaporkan menghasilkan konten bermasalah atas permintaan pengguna. Jumlah otoritas di Uni Eropa, Inggris, India, Malaysia, dan Perancis tengah menyelidiki kepatuhan xAI terhadap regulasi yang berlaku. Berbagai sumber, IDX Channel.